Halo semuanya, pada kali ini kita akan bahas tentang baris dan deret pada matematika bisnis pertemuan ke-7. Introduction. I am Bayu Putra Pratama with NPM 2341192 from the Management Study Program, Faculty of Economic and Business. What is a line? Line. Baris dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang wilayahnya merupakan himpunan bilangan alam. Setiap bilangan yang merupakan anggota satu banjar dinamakan suku. Dan untuk baris sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang tak hingga dan juga terhingga. Tak hingga adalah suatu baris yang tidak mempunyai akhir atau banyaknya suku tidak terbatas. Sedangkan baris terhingga adalah baris yang banyaknya suku tertentu. What is a series atau deret? Mathematical series. Deret merupakan perjumlahan suatu suku, suatu baris. Deret dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada deret hitung dan deret ukur. Untuk deret hitung sendiri merupakan jumlah suku-suku baris hitung, sedangkan deret ukur merupakan jumlah dari suku-suku baris ukur. Formula and example question. Pertama kita akan membahas tentang formula atau rumus dari deret hitung menggunakan Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, Sn ini apa? Sn adalah suku ke N, sedangkan A merupakan suku pertama atau S1 dan B adalah sebagai pembedanya. Nah, dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu diketahui suku berurutan dan diketahui suku tidak berurutan. Untuk yang berurutan B sama dengan Sn ditambah 1 kurang Sn, sedangkan tidak berurutan N2 kurang N1 dikalikan dengan B sama dengan Sn2 dikurang Sn1. Example of arithmetic series question. 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Berapakah suku ke-29-nya? Yuk kita ketahui bersama jawabannya di berikut ini. Baik, pada kali ini kita akan membahas soal tentang berapakah suku ke-29. Oke, pertama kita tulis terlebih dahulu. Berapakah suku ke-29? Nah, yang pertama kita harus mencari B-nya atau bedanya. B sama dengan Sn ditambah 1 dikurang Sn. Ini adalah rumus dari B. Bisa kita tuliskan Sn adalah S2 dikurang dengan S1. Kemudian kita ketahui bersama pada soal bahwasannya untuk S2 nya adalah 10 dan S1 nya adalah 5. Jadi untuk B nya adalah 5. Kemudian kita mencari S29 nya. Di sini dapat kita tuliskan S29 sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Ini merupakan rumus dari deret. Nah, kemudian S29 sama dengan 5 ditambahkan dengan N-nya berapa tadi? 29 dikurang 1, beda sudah kita dapatkan yaitu 5. Dan sama dengan 5 ditambah dengan 28 dikali 5. Berarti dapat dihasilkan 5 ditambah 140 dan S29 yang kita dapatkan adalah 145. Deret hitung. Deret hitung ada dua, yaitu kita menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 dikalikan dengan S1 ditambah Sn dan juga Jn N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, untuk keterangannya sama, yaitu Jn itu sebagai jumlah N suku, sedangkan S1 adalah suku pertama dan Sn adalah suku terakhir. Dan juga Sn ini sebenarnya tidak ada, yaitu diganti dengan P, yaitu pembeda. Jadi dalam Jn ini tidak menggunakan Sn. Example of a arithmetic series summing on the term.
5, 10, 15, 22, 5, 30, 35, dan 40. Berapakah jumlah 8 suku pertamanya? Kita bisa menggunakan rumus Jn tadi. Nah, Jn adalah jumlah suku ke n. Kita akan membahasnya pada berikut ini. Yuk kita ketahui bersama jawabannya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita membahas berapakah jumlah 8 suku pertama. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya dapat menggunakan rumus Zn, atau kita tuliskan saja J8 sama dengan N per 2 S1 ditambah dengan S8. Nah, kita ketahui bersama pada soal bahwasannya N-nya adalah 6, kemudian dibagi dengan 2. Dan S1-nya berapa? S1-nya adalah 5 ditambah dengan S8-nya yaitu 40. Kemudian langsung kita total saja, sama dengan 3 dikali 45. Berarti 3 kali 45 ada 135. Ini deret ukur. Untuk deret ukur bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikalikan dengan P pangkat N kurang 1. Keterangannya N merupakan indeks dari suatu suku. Kemudian A adalah suku pertamanya atau S1 dan P adalah penggandanya. Untuk rumus mencari P sendiri kita bisa menggunakan rumus P sama dengan Sn ditambah 1 per 5 1 per Sn. Mestinya kalau kita sudah mengetahui rumus, kita juga bisa menjawab soal berikut ini. Nah, untuk soalnya adalah 5, 10, 20, 40, dan 80. Kita ditanya nih, berapakah suku ke-8-nya? Kita dapat ketahui bersama bahwasannya P-nya 5. Jn-nya adalah 5, dan selanjutnya. Yuk kita ketahui bersama jawabannya di berikut ini. Jadi kita akan membahas tentang soal berapakah suku ke-8. Oke, berarti kita mencari penggandanya atau P-nya. P dapat kita tuliskan P sama dengan Sn ditambah 1 per Sn. Nah, dapat kita tuliskan bahwa S2 dikurang S1, dan kita lihat pada soal bahwasannya S2-nya adalah 10 dan S1-nya adalah 5 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita mencari tentang suku ke-8 ya. S8 sama dengan A dikalikan P, ini N atau 8 dikurang 1. Berarti sudah kita ketahui bahwasannya A-nya adalah 5 dan penggandanya adalah 2 pangkat 8 dikurang 1 sama dengan 5 dikalikan dengan 2 pangkat 7. Berarti 5 dikali 128 dan totalnya adalah 640. Untuk suku ke-8-nya adalah 640. Untuk deret ukur sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu jika pengganda lebih dari 1 atau jika pengganda kurang dari 1. Untuk jika pengganda lebih dari 1, kita bisa menggunakan rumus Jn sama dengan A, P dikalikan dengan N dikurang 1, dibagi dengan P kurang 1. Kemudian Jn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurang P pangkat N, dibagi dengan 1 dikurang P. Ini adalah dua rumus yang berbeda, di saat penggunaannya juga berbeda. Jadi kita harus mencari nilai P dulu untuk mengetahui apakah dia lebih dari 1 ataukah dia kurang dari 1. Untuk keterangannya sama saja, Jn adalah jumlah n suku. Untuk contohnya sendiri, example of the geometric series sum in the first term 5, 10, 20, 40, dan 80. Berapakah jumlah 5 suku pertamanya? Nah, di sini kita ditanyanya adalah jumlah 5 suku pertama. Yuk kita ketahui bersama jawabannya di berikut ini. Untuk selanjutnya adalah kita mencari jumlah suku n. Jumlah n suku. Nah, pertama kita harus mencari penggandanya terlebih dahulu atau P sama dengan Sn ditambah 1 per Sn. Nah, sama dengan S2 per S1 sama dengan, berarti S2 nya adalah 10
dan S1-nya adalah 5, dan dapat kita dapatkan P-nya adalah 2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari dari jumlah N kesukunya, bahwasanya J5 sama dengan A P pangkat 5 min 1 dibagi P min 1. Kenapa kita menggunakan rumus tersebut? Karena P atau penggandanya adalah lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus Jn sama dengan A dikalikan dengan Pn dikurang 1 dibagi P min 1. Kemudian sama dengan 5 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 5, ini 32 dikurang 1. Kemudian 5 berarti dikalikan dengan 31 sama dengan 155. Soal ekonomi, ini adalah soal pembahasan terakhir sebagai penerapan dari deret dan juga baris pada matematika bisnis. Hasil penjualan PT Bayu Sejahtera pada tahun ke-5 dan ke-7 adalah 360 juta dan 490 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil dari penjumlahan pada tahun pertama dan pada tahun berapakah penjualan sebesar 230 juta? Yuk kita ketahui bersama jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke soal yang lebih rumit lagi, yaitu mengenai soal ekonomi. Dengan diketahui bahwasannya carilah di sini kita mengetahui S5 dan juga S7-nya. S5-nya adalah 360 juta dan S7-nya adalah 490 juta. Nah, kemudian kita disuruh mencari S1 dan juga mencari S ke N ketika penjualannya adalah 230 juta. Nah, pertama kita harus mencari apa dulu? Pertama kita mencari carilah bedanya terlebih dahulu ya, karena B-nya itu tidak berurutan. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari B. N2 kurang N1 B sama dengan SN2 dikurang SN1. Nah, kita dapat tuliskan saja bahwasannya N2 nya adalah N7 dikurang dengan N5 B sama dengan SN2 nya berapa? 490 juta kemudian dikurang dengan 360 juta. Nah, kemudian B-nya berapa? Di sini kan 7 dikurang 5 berarti 2. 2B sama dengan 130 juta. Ini masih belum lanjut, masih lanjut, berarti B 130 dibagi 2 yaitu sama dengan 65 juta. Ini sudah kita ketahui nih. Setelah itu kita mau mencari apa lagi? Setelah itu kita mencari nilai A. Nah, nilai A-nya nih terserah mau pakai yang S5 atau S7. Intinya sama saja akan mendapatkan hasil yang sama juga. Jadi kita mungkin menggunakan rumus yaitu S5 saja. Berarti S5 sama dengan A plus 4B. Nah, S5-nya berapa? Tadi sudah kita ketahui adalah 360 juta sama dengan A ditambah 4 dikalikan dengan B-nya berapa? 65 juta. Nah, kemudian A itu sama dengan berapa? Karena pindah ruas jadi 360 juta dikurang dengan 260 juta yang didapatkan dari hasil kali ini. Kemudian A-nya adalah 100 juta. Nah, kita sudah mendapatkan nih A. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan S1-nya. Kemudian selanjutnya kita adalah mencari pada tahun berapakah penjualannya. Itu adalah 230 juta. Maka kita dapat menggunakan rumus SN sama dengan A plus N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, berapa nih SN-nya? Kita menggunakan SN-nya adalah 230 juta karena berdasarkan soal. Kemudian A-nya adalah 100 juta. Kita masukkan saja ke rumus. Kemudian N dikurang 1, B-nya tadi 65 juta. Nah, tinggal kita
turunkan lagi 230 juta sama dengan 100 juta ditambahkan dengan 65 juta dikalikan N tadi. Berarti 65 juta N dikurang dengan 65 juta dikali 1. Berarti 65 juta minus. Kemudian di sini kita pindah ruas 65 juta ini ke sini. 65 juta N sama dengan 230 juta dikurang dengan 35 juta. Didapat dari mana? Hasil kurang dari 100 dan juga 65. Kemudian 65 juta N ini sama dengan 195 juta. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita harus mencari N-nya. Berarti tinggal dipindah ruaskan. 195 juta dibagi dengan 65 juta dan menghasilkan yaitu nilainya 3. Nah, jadi penjualan tahun pertama adalah 100 juta dan penjualan 230 juta itu pada tahun ketiga. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menerapkan segala contoh dan juga definisi dari deret dan juga baris. Terima kasih. Thank you so much.